Kabar adanya keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan kembali berhembus kencang pasca Okky Setiana Dewi mengurai jawaban yang mengejutkan ketika ditanya awak media terkait kondisi rumah tangga adiknya dan juga Teuku Ryan. Lantas, seperti apa Okky Setiana Dewi ketika menanggapinya? Selain itu, seperti apa pula hasil peneropongan rumah tangga Ricis dan Ryan yang dilakukan oleh ahli tarot dan juga ahli spiritual? Benarkah rumah tangga Ricis dan Ryan mengalami prahara yang begitu rumit? Dan benarkah pula berpisah adalah solusi yang mungkin mereka akan pilih? Tak hanya itu saja, baru saja menjalani wisuda S2 dan tidak dihadiri oleh Ricis, seperti apa arti raut wajah Ryan ketika itu di mata pakar ekspresi? Benarkah ada kegundahan karena orang tercintanya tidak bersamanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar adanya keretakan dalam rumah tangga Ricis dan Ryan semakin kencang. Ya, banyak sinyal yang terlihat maupun yang terdengar, seperti adanya kabar jika keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Terkait kabar miring tersebut, sang kakak Okky Setiana Dewi pun juga menunjukkan sinyal tidak biasa saat ditemui awak media kemarin. Ya, Okky Setiana Dewi yang ditanya soal rumah tangga Ricis dan Ryan justru memilih untuk mengalihkan sejumlah pertanyaan awak media dengan disertai senyum. Sikap Okky tersebut sepertinya mengisyaratkan jika memang Ricis dan Ryan saat ini seakan tengah memiliki masalah yang tidak terpecahkan dalam rumah tangga mereka. Kabarnya rumahnya Ricis yang di Jakarta dijual seperti apa nih Umi? Teman-teman doain ya, kemarin kami di UK. Boki udah ngucapin ke Rian kemarin dia habis wisuda. Tapi sempat datang ke wisuda Umi. Sempat datang ke wisuda. Makan dulu. Ada tuh sama ini, sama yang Maksudnya, Oke, kelar. Saya, Mbak Okky juga, kita semua saling support, apapun itu kita saling support, saling mendoakan, saling menyemangati. Melalui sosial medianya, Ricis yang terlihat sedang berlibur dengan Moana tanpa ditemani Teuku Ryan membuat netizen pun kembali menduga jika rumah tangga mereka sedang tidak baik-baik saja. Lantas benarkah postingan Ricis tentang 11 poin keretakan rumah tangga sebelumnya memang menjadi sebuah sinyal kuat jika sejak awal berumah tangga memang diwarnai drama pelik yang seakan tidak berujung? Tapi mengenai gosip-gosip orang gimana sih Kak Icis? Gosip-gosip orang yang bilang rumah tangga Kak Icis lagi nggak baik-baik aja, didoain aja Kak, namanya juga kehidupan dan rumah tangga, kita mohon doanya. Nggak apa-apa sih, kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cuman kan kalau kata orang, memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Dan ternyata emang kita menjalankan walaupun masih seumur jagung, memang ternyata lika-likunya banyak banget dan kita masih punya banyak sekali PR 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi memang harus selalu bersama-sama untuk saling menguatkan.
Kabar jika rumah tangga Ricis dan Rian sedang tidak baik-baik saja juga terlihat saat Ricis dan Moana sedang sibuk mengemas barang-barang mereka di rumah Kemang untuk pindah ke rumah milik Ricis di Kebagusan, Jakarta Selatan. Uniknya lagi, sejumlah barang-barang milik Moana pun sudah terpacking dengan rapi. Namun, tidak satupun terlihat barang milik Tuku Rian yang dikemas. Ya, hal ini seakan menjadi sinyal jika Rian tidak mau ikut pindah ke Kebagusan bersama Ricis dan Moana. Beres-beres barang buat pindahan. Rumah yang di Kemang sekarang kan kontrakannya udah mau habis nanti akhir tahun. Jadi kan kita mau balik lagi ke rumah Kebagusan sambil nunggu rumah yang lagi dibangun di Cilandak itu jadi. Jadi kita balik lagi ke Kebagusan. Nah, rumah Kebagusan itu karena udah setahun lebih nggak dihuni, jadi udah mulai banyak kerusakan tuh, jadi udah kita bener-benerin lagi untuk kita pindah ke sana. Sinyal keretakan tidak hanya terlihat dari kepindahan Ricis dari rumah Kemang ke daerah Kebagusan, tapi juga saat Rian yang kembali ke Pergok tidak lagi menggunakan cincin kawin. Ya, hal itu pun juga terlihat dalam postingannya sendiri saat bersama Moana putrinya. Hal tersebut seolah mengisyaratkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Ria Ricis sedang mengalami sebuah masalah pelik. Sedih nggak sedih, yang pasti sedih lah pasti, karena istri saya saat ini nggak ada karena kerja gitu. Jadi saya mohon doanya aja sama istri itu kelancaran semuanya. Saya nggak tahu ya, kata Kak Iva, manajernya Ricis, mungkin pertengahan bulan 12 atau di awal bulan 12. Jadi saya udah tanyain gitu. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain gitu. Yang mana yang nggak benar? Doain aja, semoga semuanya baik-baik aja. Intinya kita berprasangka baik kepada Allah terus. Dari respon tidak biasa Oki Setiana Dewi yang menjawab kabar rumah tangga sang adik dengan Teguh Rian. Lantas, seperti apa peneropongan ahli tarot dan juga ahli spiritual terkait kondisi rumah tangga Ricis dan juga Teguh Rian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Beralih dari respon Oki Setiana Dewi soal rumah tangga Ria Ricis dan Teguh Rian. Lantas, seperti inilah hasil peneropongan ahli tarot terkait kondisi rumah tangga Ricis dan Rian di tengah isu keretakan setelah adanya tanda-tanda tidak biasa dalam rumah tangga mereka. Seperti halnya postingan Ricis soal 11 poin rumah tangga hancur. Teguh Rian yang tidak hadir di momen lebaran, Ricis yang tidak hadir di acara wisuda S2 Rian, hingga Rian yang tidak lagi mengenakan cincin kawin. Lantas, seperti apakah peneropongan ahli tarot terkait sikap Ria Ricis dan juga Rian di tengah kabar adanya prahara saat ini? Benarkah Ricis pun memilih untuk berpisah daripada saling menyakiti? Ria Ricis ini adalah sosok yang sangat-sangat bekerja keras. Kalau dibilang untuk punya
jiwa yang pekerja keras itu lebih ke Ria Ricis daripada Rian. Karena Ria Ricis itu menurut aku survivor, sabar banget, dia pinter nyimpen atau ngatur keuangannya. Kalau untuk kembali atau bertahan butuh benar-benar effort, karena di sini cuman Ria Ricis yang berjuang survive, tapi si Riannya sepertinya kayak tidak ada niat untuk memperbaiki semuanya. Kalau dibilang bertahan di satu rumah tidak bisa, karena akan terjadi percecokan. Di sini ada kartu biber, jadi ya jika jalan terbaik itu berpisah, ya kenapa tidak, daripada masih satu rumah tapi mereka saling menyakiti. Dan anak Rian itu tidak ingin berpisah, tetap ingin bersama, tapi perjalanan yang mereka arungi tidak ada titik kejelasannya. Gak ada kayak ketika ada permasalahan gak menemukan solusinya. Penyebab kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan memang belum diungkap oleh keduanya. Bahkan keduanya pun berusaha menutupi jika rumah tangga mereka sedang tidak baik-baik saja. Lalu seperti apa ahli tarot dan ahli spiritual ketika melihat penyebab di balik perhara rumah tangga mereka yang kini dikabarkan kembali memanas? Ketika memulai rumah tangga ta'aruf dengan Rian, dia mendapatkan sosok bapak di pasangannya. Ternyata tidak bisa karena perbedaan prinsip yang benar-benar bikin mereka bentrok. Dan karena memang Ricis ini anak bungsu, dimanja sama orang tua, kadang mungkin sifatnya masih agak agak kekanakan, ya wajar menurut aku. Tapi dia ketika dia punya Moana, dia menjadi sosok yang dewasa. Karena memang Ria Ricis ini independent woman, jadi sifat kerasnya itu pasti ada. Sifat egoisnya itu menurut aku masih manusiawi, masih normal. Karena pada dasarnya semua manusia itu punya sifat egois. Masalah yang berlarut-larut itu adalah ketika mereka berdebat, mereka tidak mencari solusinya, akar masalahnya apa, tapi terus kayak merasa mau benar satu dengan yang lainnya. Ricis, kartu perempuan. Oke, tersakiti ya. Karena Ricis lebih banyak memendam perasaan. Ketika dia kecewa, ketika dia sedih, dia pendem. Jadi ya sudah. Setelah sebenarnya dibalik rasa sakitnya dia, rasa sedihnya dia, untuk masalah ekonomi dia alhamdulillah dari si cowok. Sebenarnya dia nggak masalah si cowok itu penghasilannya tidak besar seperti Ricis. Benar-benar Ricis ini menerima suaminya dengan baik, menerima dengan tulus. Tapi ya masalah internal yang nggak bisa mereka pecahkan, tidak bisa menemukan solusinya. Hubungannya mereka memang dari awal sudah up and down. Jadi tidak menemukan solusi. Kalau memang si Ricisnya berpikir lebih baik berpisah, ya nggak masalah, karena toh berpisah juga jika dia bisa menjadi waras dan tidak saling menyakiti. Justru kadang ada pasangan yang berpisah itu justru hubungannya malah baik, hubungannya malah kayak saling menghargai, terus berpikir
lebih dewasa untuk anak. Saya nggak mau cerita detail, tapi yang jelas ada garis dari luar ya, kelihatannya mengganggu dan itu cukup membuat semuanya menjadi kacau balau. Kalau saya lihat sih memang ada gejolak dan gejolaknya tuh sesuatu yang itu aja gitu. Jadi itu lagi masalahnya ya dia lagi begini lagi begitu, tapi berulang terus. Diperbaiki, jangan begini jangan begitu, ya udah nggak begini nggak begitu, nanti begitu lagi, dan itu berulang-ulang, akhirnya panjang ceritanya, akhirnya selalu dampaknya itu pada kehidupan kedepannya kalau itu nggak segera diberikan sebuah standarisasi penyelesaian ketenangan dengan jelas, ya itu kan jadi masalah besar seperti letupan nantinya. Dari kabar ramalan ahli tarot soal kondisi rumah tangga Ricis dan Tukurian, lantas seperti apa pakar ekspresi menganalisa arti raut wajah Tukurian di momen wisuda S2 yang tidak dihadiri oleh Ria Ricis dan sang putri Moana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Selain itu, pakar ekspresi pun menganalisa terkait ekspresi Tukurian saat menjalani wisuda S2 baru-baru ini tanpa kehadiran Ria Ricis dan putri tercintanya Moana. Ya, ketika itu Rian mengaku gembira atas pencapaiannya sekaligus merasa sedih karena ia tidak didampingi oleh Ricis dan Moana. Namun, Rian pun memberikan alasan atas ketidakhadiran orang tercintanya, di mana Ricis sedang berada di luar kota untuk melakukan syuting. Selain itu, pakar ekspresi pun juga melihat ada hal aneh lainnya di balik ekspresi Tukurian ketika itu. Apalagi jika dikaitkan dengan dirinya yang tidak lagi mengenakan cincin kawin. Hari ini saya baru selesai sudah S2 dan di sini juga semua berkumpul keluarga semuanya dan alhamdulillah semuanya lancar. Hari ini yang hadir alhamdulillah ada ibu mertua saya, Ibu Yunifa, ibunya Ricis, ada ayah dan nyanyi dari Aceh, ada Moana juga. Video call mungkin setelah ini ya, karena kan Bu Ricis lagi syuting dan ya karena kontrak jadi nggak bisa izin sembarangan dan syutingnya juga jauh di Jogja, jadi ya kita via telepon. Menarik karena sebelumnya dia cerita gimana excitingnya ketika lulus ya. Dan perubahannya memang sangat terlihat ketika dia mulai ditanya dapat hadiah apa gitu kan ya. Awalnya terus kemudian dia menyampaikan bahwa Mbak Icisnya lagi nggak bisa datang karena lagi sibuk syuting gitu kan. Nah itu perubahan ini mulai kelihatan. Tadinya begitu exciting, terus gerakannya jadi lebih kalem. Tadinya kan aktif gitu. Itu secara gestur, secara ekspresi muka, dan ada perubahan yang tadinya begitu very big smile jadi lebih cenderung lebih flat gitu ya, mulutnya juga lebih itu perubahan yang sangat dan terlihat ya. Mas Rian ini termasuk orang yang cukup ekspresif ya, sehingga ketika di awal disampaikan akhirnya dia bilang ya sedih juga, walaupun dia berusaha dia cover itu dengan kecepatan bicaranya itu. Jadi tetap akan muncul dan terlihat juga di
fase di wajahnya dia itu ya. Dia cerita juga dari Kak Iva, manajernya Kak Ricis gimana gitu ya. Nah itu mulutnya dari yang kelihatan di mulutnya itu bukan bukan smile, tapi lebih cenderung flat dan cenderung mulutnya agak sedikit posisinya agak turun gitu ya. Jadi kalau kita lihat di menit ke-324 gitu ya, nah, itu dia ya. Dan wajahnya juga tadinya very bright, terus kemudian jadi lebih cenderung netral dan kemudian kelihatan perubahan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.